Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, selamat ya, kalian telah memasuki jenjang sekolah menengah pertama. Selamat datang di SMP Negeri 38 Kota Bandung. Anak-anak, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu ya. Nama Ibu Nadia Ulfa Nasution. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Nadia. Ibu adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi selama kalian berada di kelas 7, kalian akan belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu. Anak-anakku, selama pembelajaran jarak jauh ini, Ibu harap semangat kalian tidak turun untuk belajar. Semoga kalian selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, ada beberapa tips yang bisa Ibu sampaikan agar pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, siapkanlah diri kalian. Kedua, siapkan alat tulis. Ketiga, buatlah pojok belajar di rumah. Pojok belajar ini bisa kalian gunakan sebagai tempat saat kalian memulai belajar jarak jauh dengan ibu atau bapak guru. Anak-anak, marilah kita mulai video pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, simak videonya sampai selesai ya, dan catat materi-materi yang penting. Pembelajaran teks deskripsi. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, kain tradisional, dan lain-lain pada teks yang didengar atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, kalian mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang ketiga, kalian mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, diharapkan kalian mampu memetakan isi teks deskripsi berdasarkan topik dan bagian-bagiannya. Yang kelima, kalian mampu menjawab pertanyaan isi dari teks deskripsi. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian telah mengetahui apa itu teks deskripsi? Belum? Ayo, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian teks deskripsi. Goris Kera mengatakan bahwa teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan sehingga para pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Di dalam teks deskripsi, penulis memindahkan kesan-kesannya, hasil pengamatan, perasaan, penyampaian sifat, dan rincian wujud yang ditemukan pada objek. Anak-anak, maksudnya ketika kalian membaca sebuah teks deskripsi, kalian akan merasa seolah-olah kalian dapat melihat
merasakan apa yang penulis rasakan. Struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah judul untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, klasifikasi berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Yang keempat, ada deskripsi, penjelasan secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Pada bagian ini, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut dengan membuat sebuah pemaparan objek dalam topik tersebut. Bisa ditulis secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, melibatkan suatu penggambaran. Contohnya, bisa menggambarkan makhluk hidup seperti hewan, manusia, atau tumbuhan. Ataupun bisa menggambarkan suatu tempat dan suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera. Panca indera kita ada berapa anak-anak? Ya, ada 5, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, pengecapan, dan pendengaran. Tentunya, sebelum kita membuat teks deskripsi, memang harus melakukan pengamatan terlebih dahulu, agar dapat menjelaskan lengkap dari kelima indera itu. Dengan adanya pembahasan mengenai 5 indera tersebut dalam teks, pastinya akan lebih jelas dalam menggambarkan suatu objek secara mendetail. Yang ketiga, teks deskripsi ini menggunakan kata sifat. Contohnya, seseorang yang akan menggambarkan seorang ibu yang sudah tua. Ibu itu kulitnya sudah keriput. Bisa juga dengan contoh lain, kata-kata sifat lain, seperti cantik, baik, pendiam, pemarah, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih tujuan teks deskripsi itu? Ada yang tahu? Tujuan teks deskripsi yang pertama adalah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata, sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dipahami penulis. Yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek atau orang tertentu. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, warna bisa dirinci dengan merah, kuning, hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih kuat dan memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, atau hamparan laut biru toska seperti permadani indah. Contoh majas lainnya, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita, atau kulitmu halus seperti benang sutra. Itu adalah contoh-contoh majas. Jadi, di dalam teks
deskripsi juga mengandung beberapa majas untuk mengkonkretkan objek yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang yang berwarna orange, abu, hijau muda, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang telah dideskripsikan. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Jenis teks deskripsi itu dibagi dua. Yang pertama, ada teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Bu, maksudnya apa sih teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks? Jadi, ada beberapa teks yang memang sudah dibuat sebagai kumpulan teks deskripsi yang memiliki struktur yang telah tadi Ibu jelaskan. Ada juga teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya ada sebuah cerpen. Nah, di dalam cerpen tersebut terdapat sebuah paragraf atau beberapa paragraf yang mengandung teks deskripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks deskripsi. Parangtritis Nan Indah. Bisa kalian baca di buku siswa ya. Objek dari teks deskripsi Parangtritis Nan Indah ini adalah Pantai Parangtritis. Tujuannya untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Ayo anak-anak, kita akan mencoba menganalisis struktur dan ciri teks deskripsi. Menentukan struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama ada judul. Lihat, Parangtritis Nan Indah itu termasuk judul untuk menggambarkan isi teks deskripsinya. Paragraf pertama itu termasuk identifikasi karena penulis telah menulis atau memaparkan bahwa di kota Yogyakarta terdapat pantai yang terletak di Kecamatan Kretek, Bantul. Letaknya sekitar 27 km dari arah selatan Yogyakarta. Yang paragraf kedua itu termasuk klasifikasi. Bu, mengapa sih termasuk klasifikasi? Terlihat pada paragraf 2, penulis sudah mulai menjelaskan hal apa yang hendak ia deskripsikan pada teks ini. Mulai dari pemandangan Parangtritis yang memesona dan menjelaskan sekitar pantai Parangtritis terdapat batu-batu karang yang besar, juga tebing-tebing yang tinggi. Lalu paragraf ketiga termasuk dalam deskripsi benar. Karena penulis di sini menjelaskan benda atau hal yang ia deskripsikan secara mendalam ya, mulai dari keadaan suasana pantai pada sore hari. Penulis telah menggambarkannya pada paragraf 3. Sekarang kita coba analisis ciri-cirinya dari teks deskripsi Parangtritis Nan Indah. Anak-anak, sekarang akan kita tentukan ciri-ciri teks deskripsi yang ada pada teks Pantai Parangtritis Nan Indah. Terlihat pada paragraf pertama ada kata-kata yang Ibu beri warna merah. Nah, kata-kata yang Ibu beri warna merah itu termasuk ke dalam ciri pertama teks deskripsi. Apa nak cirinya? Menggambarkan suatu gambaran, baik itu makhluk hidup, tempat, atau suasana.
Nah, penulis di sini telah menuliskan atau menggambarkan suatu tempat, yaitu Pantai Parangtritis. Yang kedua, tadi cirinya melibatkan penginderaan. Di paragraf 2 ada kata-kata yang Ibu beri warna kuning. Terlihat ada kata-kata tebing yang sangat tinggi. Nah, itu melibatkan penginderaan apa, Nak? Iya, penglihatan ya. Lalu ada kata-kata kita bisa melihat batu karang besar. Itu juga termasuk dalam penginderaan penglihatan. Ya, lalu di paragraf ketiga ada kata-kata yang Ibu beri warna ungu atau ya ungu. Ada kata merah, kata hangat, dan kata lembutnya. Tadi ciri paragraf deskripsi yang ketiga apa? Menggunakan kata sifat. Nah, kata merah, hangat, lembutnya itu termasuk kata sifat. Kesimpulannya, yang pertama, penulis pada teks Parangtritis Nan Indah ini membicarakan keindahan yang ada di pantai Parangtritis. Tujuan penulis yaitu menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Cara penulis menyampaikan keindahan pantai Parangtritis dengan cara menyisipkan kata-kata yang melibatkan indera penglihatan. Terlihat pada kutipan tebing yang sangat tinggi dan batu karang yang besar. Yang keempat, keindahan yang ada di pantai Parangtritis yaitu tebing yang sangat tinggi, batu karang yang besar, pantai yang bersih. Yang kedua, suasana sore hari di pantai yang sangat indah ketika matahari akan terbenam dan hembusan angin sore yang indah. Alhamdulillah, materi hari ini telah Ibu sampaikan. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Jika kalian ingin bertanya mengenai materi teks deskripsi, kalian bisa tanyakan via WA atau Google Classroom ya. Baik, terima kasih kalian telah menyimak video ini dengan baik. Insya Allah nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan di minggu depan. Untuk minggu ini hanya penyampaian materi saja. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.